Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 beranggotakan Novi Setiani, Ihsan Budi Pratama, dan Helta Budiani. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kegiatan manajemen kelas. Kegiatan manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan proses pemberdayaan sumber daya yang ada di dalam kelas sehingga memberikan kontribusi dalam pencapaian efektivitas pembelajaran. Sebagai sebuah proses, maka dalam pelaksanaannya, manajemen kelas memiliki berbagai kegiatan yang harus dilakukan. Kegiatan manajemen kelas meliputi dua kegiatan yang secara garis besar terdiri dari yang pertama, pengaturan peserta didik. Peserta didik adalah orang yang melakukan kegiatan dan aktivitas di kelas, yang ditempatkan sebagai objek dan arena pengembangan ilmu pengetahuan dan kesadaran manusia. Maka peserta didik bergerak dan menduduki fungsi sebagai subjek. Artinya, peserta didik bukanlah suatu barang atau objek yang hanya dikenai, akan tetapi juga merupakan objek yang memiliki potensi dan tujuan untuk bergerak. Pengaturan peserta didik harus dilakukan dengan penuh hati-hati, ketelatenan, dan kesabaran yang tinggi, karena yang akan diatur adalah kondisi emosionalnya. Bagaimana peserta didik dalam bertingkah laku, disiplin, memiliki minat dan perhatian, gairah belajar, dan dinamika kelompok. Guru berperan mengatur dan menempatkan peserta didik di dalam kelas sesuai dengan potensi intelektual dan perkembangan emosionalnya. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memperoleh posisi dalam belajar yang sesuai dengan minat dan keinginannya. Yang kedua yaitu pengaturan fasilitas. Aktivitas yang dilakukan guru maupun peserta didik di dalam kelas sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi fisik lingkungan kelas. Oleh karena itu, lingkungan fisik kelas berupa sarana dan prasarana harus dapat memenuhi dan mendukung interaksi yang terjadi di ruang kelas. Kondisi fisik kelas yang perlu dilakukan pengaturan agar terciptanya lingkungan belajar yang kondusif yaitu A. Ventilasi dan penataan cahaya. Ventilasi harus sesuai dengan ruang kelas, kelas bebas dari asap rokok, dan cahaya yang masuk harus cukup. B. Penataan keindahan dan kebersihan kelas. Pajangan kelas seperti hiasan dinding hendaknya dimanfaatkan untuk kepentingan pengajaran. Penempatan lemari harus sesuai dan tertata rapi serta pemeliharaan kebersihan dianjurkan. Siswa bergiliran untuk membersihkan kelas dan tugas guru memeriksa dan sesekali ikut serta dalam kebersihan kelas. Yang C. Pengaturan tempat duduk. Tempat duduk mempengaruhi siswa dalam belajar. Untuk itu, pengaturan tempat duduk harus sesuai dengan kegiatan apa yang akan dilakukan. Sudirman N. mengemukakan contoh formasi tempat duduk, yaitu posisi berhadapan, posisi setengah lingkaran, dan posisi berbaris ke belakang. Novan Ardi Wiyani mengemukakan 3 kegiatan inti pada manajemen kelas sebagai berikut. Nah, yang pertama, menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat. Menciptakan iklim belajar yang tepat, seorang guru sebagai manajer kelas harus A. Mengkaji konsep dasar manajemen kelas, B. Mengkaji prinsip-prinsip manajemen kelas, C. Mengkaji aspek dan fungsi manajemen kelas, D. Mengkaji komponen dan prinsip manajemen kelas, E. Mengkaji pendekatan-pendekatan manajemen kelas, F. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi suasana belajar mengajar, G. Menciptakan suasana belajar yang baik, H. Menangani masalah pengajaran di kelas. Yang kedua ada mengatur ruangan belajar. Dalam kegiatan peraturan ruangan belajar, guru melakukan beberapa hal antara lain A. Merencanakan sarana kelas yang dibutuhkan, B. Mengkaji berbagai tata ruang belajar, C. Mengkaji berbagai sarana kelas, D. Mengatur ruang belajar yang tepat. Kegiatan terkait pengaturan kelas adalah sebagai berikut. A. Pengaturan tempat duduk peserta didik, B. Pengaturan media pendidikan, C.
Pengaturan tanaman atau tumbuh-tumbuhan. D. Pemberian aromaterapi. Yang ketiga ada mengelola interaksi belajar mengajar. Terdapat 5 kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam mengelola interaksi belajar mengajar, antara lain: A. Mengkaji cara-cara mengamati kegiatan belajar mengajar. B. Mengamati kegiatan belajar mengajar. C. Menguasai berbagai keterampilan dasar mengajar. D. Mempraktikkan berbagai keterampilan dasar mengajar. E. Mengatur peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Baik, materi yang selanjutnya ada keterampilan guru dalam proses belajar mengajar. Menurut Udin Saifuddin Saud, keterampilan guru dalam proses belajar mengajar antara lain ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan menggunakan media pembelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan mengadakan variasi, serta keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Beberapa kegiatan manajemen kelas yang telah disebutkan itu dapat berjalan sesuai keinginan jika guru tersebut memiliki keterampilan dalam manajemen kelas. Menurut Muhammad Uzair Usman, membagi beberapa komponen keterampilan di antara lain: yang pertama, ada keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Salah satu prinsip pengajaran kelompok kecil dan perseorangan ini adalah terjadinya hubungan yang akrab dan sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa. Hal ini dapat terwujud bila guru memiliki keterampilan berkomunikasi secara pribadi yang dapat diciptakan, antara lain: yang pertama, menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa baik dalam kelompok kecil maupun perseorangan. Yang kedua, mendengarkan secara simpati ide-ide yang dikemukakan oleh siswa. Yang ketiga, memberikan respon positif terhadap buah pikiran siswa. Yang keempat, membangun hubungan saling percaya. Kelima, menunjukkan kesiapan untuk membantu siswa. Keenam, menerima perasaan siswa dengan penuh perhatian dan terbuka. Dan yang terakhir, berusaha mengendalikan situasi hingga siswa merasa aman, penuh pemahaman, dan dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, ada keterampilan mengorganisasi. Di sini guru berperan sebagai organisator yang mengatur dan memonitor kegiatan siswa dari awal sampai akhir. Dalam hal ini, guru memerlukan keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan orientasi umum tentang tujuan dan tugas yang akan dilakukan. Yang kedua, memvariasikan kegiatan yang mencakup penyediaan ruangan, peralatan, dan cara melaksanakannya. Yang ketiga, membentuk kelompok yang tepat. Keempat, mengkoordinasikan kegiatan. Yang kelima, membagi perhatian kepada berbagai tugas dan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, mengakhiri kegiatan dengan laporan hasil yang dicapai oleh siswa. Yang ketiga, ada keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Nah, keterampilan ini memungkinkan guru membantu siswa untuk maju tanpa frustasi. Nah, keterampilan yang harus dimiliki guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penguatan yang merupakan dorongan penting bagi siswa untuk maju. Yang kedua, mengembangkan supervisi proses awal, yakni sikap tanggap guru terhadap siswa baik individu maupun kelompok yang memungkinkan guru mengetahui apakah segala sesuatu berjalan lancar atau sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, mengadakan supervisi proses lanjut yang memusatkan perhatian pada penekanan dan pemberian bantuan ketika kegiatan berlangsung. Yang keempat, mengadakan supervisi pemanduan yang memusatkan perhatian pada penilaian pencapaian tujuan dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyiapkan rangkuman dan pemantapan sehingga siswa saling belajar dan memperoleh wawasan yang menyeluruh. Dan yang terakhir, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tugas guru di sini adalah membantu siswa melakukan kegiatan baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Nah, untuk itu guru harus mampu membuat perencanaan kegiatan belajar mengajar yang tepat bagi setiap siswa dan kelompok serta mampu melaksanakannya. Nah, di keterampilan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, membantu siswa menetapkan tujuan pembelajaran dan menstimulasi siswa untuk maju. Yang kedua, merencanakan kegiatan belajar bersama siswa yang mencakup kriteria keberhasilan, langkah-langkah kerja, waktu, serta kondisi belajar. Yang ketiga, bertindak atau berperan sebagai penasihat bagi siswa bila diperlukan. Dan yang terakhir, membantu siswa menilai pencapaian dan kemajuannya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Komponen keterampilan manajemen kelas menurut Doni Junipriansa terbagi atas dua bagian. Yang pertama, keterampilan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar. Yang kedua, keterampilan pengendalian kondisi belajar. Di dalam keterampilan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar, yakni menunjukkan sikap tanggap seorang guru terhadap
perilaku yang muncul pada peserta didik dan memberikan tanggapan secara profesional terhadap perilaku tersebut. Yang kedua, membagi perhatiannya. Guru tidak boleh terfokus pada satu peserta didik. Guru harus mampu membagi dan menjelaskan perhatiannya kepada peserta didik lainnya, agar tidak memunculkan rasa kecemburuan pada peserta didik lainnya. Yang ketiga, guru harus memiliki kemampuan mengatur dan mengarahkan perilaku setiap kelompok agar perhatiannya terpusat pada kepentingan pembelajaran. Yang keempat, guru harus dapat bisa menyampaikan petunjuk dengan jelas agar memudahkan peserta didik dalam memahami dan menjalankan tugasnya. Yang kelima, guru harus memiliki kemampuan menegur peserta didik sesuai dengan beban permasalahan yang terjadi serta menyesuaikan dengan tugas perkembangan peserta didik tersebut. Guru harus memiliki kemampuan untuk memberikan penguatan kepada peserta didik agar prestasi dan perilaku yang baik dapat dipertahankan oleh peserta didik atau bahkan mungkin dapat ditingkatkan dan dapat ditularkan kepada peserta didik lainnya. Penguatan tersebut dapat berupa pemberian reward baik berupa moral maupun material, namun tidak berlebihan. Di poin yang kedua tadi, keterampilan pengendalian kondisi belajar. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, modifikasi tingkah laku. Memodifikasi tingkah laku adalah menyesuaikan bentuk-bentuk tingkah laku ke dalam tuntutan kegiatan pembelajaran sehingga tidak muncul prototipe pada diri peserta didik tentang peniruan perilaku yang kurang baik. Yang kedua, pengelolaan kelompok. Guru harus pandai mengelola kelompok di dalam kelas karena kelompok belajar merupakan bagian dari pencapaian tujuan pembelajaran dan strategi yang diterapkan oleh guru itu sendiri. Yang ketiga, menentukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Guru harus dapat mendeteksi permasalahan yang muncul serta secepatnya mampu mengambil langkah-langkah penyelesaian sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Karena permasalahan memiliki sifat yang selalu ada dan memberikan efek berkelanjutan. Adapun kegiatan-kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk melaksanakan manajemen kelas yang baik diantaranya adalah yang pertama, mengelola lingkungan kelas merupakan salah satu faktor penting dalam belajar. Untuk itu, guru harus dapat menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan peserta didik. Contohnya dalam pengaturan tempat duduk yang diatur secara berderet menghadap ke papan tulis dengan pengaturan berdasarkan tinggi pendeknya siswa. Yang kedua, penegakan disiplin kelas. Di sini juga disiplin adalah sebagai upaya mengatur dan mengontrol perilaku anak untuk mencapai tujuan pendidikan, karena ada perilaku yang harus dicegah dan ada perilaku yang harus dilarang, dan sebaliknya ada yang harus dilakukan. Yang ketiga, kontrol perilaku anak didik. Perilaku anak didik merupakan masalah karena terkait erat dengan efektif belajar dari siswa dan guru, karena perilaku seluruh kelas memenuhi harapan, maka pembelajaran dapat dimaksimalkan dan kegiatan pembelajaran juga menjadi terarah. Yang keempat, manajemen konflik di dalam kelas. Kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelas yang baik adalah kelas yang di dalamnya selalu terdapat interaksi baik antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa. Beberapa hal yang menjadi timbulnya konflik adalah adanya kesalahpahaman atau kegagalan komunikasi, penilaian pandangan dan tujuan, hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan, frustasi, dan lain-lain. Yang terakhir, kegiatan penataan kelas. Kelas merupakan taman belajar bagi siswa dan menjadi tempat mereka bertumbuh dan berkembang baik secara fisik, intelektual, maupun emosional. Syarat kelas yang baik adalah rapi, bersih, sehat, tidak lembab, cukup cahaya dan sirkulasi udara cukup, dan perabotan di kelas dengan keadaan baik.